Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Rizal Tito. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja IMAP pada email. Oke, di sini ngomong-ngomong tentang email, pasti dong kita semua tahu itu email. Dan pasti kita juga menggunakan email setiap harinya. Bisa dengan Gmail, bisa dengan Yahoo Mail. Nah, ketika kita mengirimkan sebuah email kepada orang lain, tahu nggak sih sebenarnya ada sebuah protokol yang bekerja pada email sehingga email tersebut sampai ke tangan orang yang kita tuju. Nah, tadi protokolnya itu disebut IMAP. Nah, IMAP itu bukan aplikasi yang dikeluarkan oleh perusahaan Apple ya, bukan karena depannya I terus bisa disebut itu adalah sebuah fitur atau aplikasi yang dikeluarkan oleh Apple, bukan. Jadi IMAP itu adalah sebuah protokol yang digunakan pada si email tersebut. Oke, nanti selanjutnya akan dibahas tentang apa sih pengertian dari sebuah IMAP. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang pengertiannya. IMAP, apa sih IMAP itu? IMAP itu singkatan dari Internet Message Access Protocol, dan itu adalah protokol standar untuk mengakses atau mengambil email dari server. IMAP memungkinkan kita sebagai pengguna untuk memilih pesan email yang akan kita ambil, membuat folder di server, mencari pesan di email tertentu, bahkan menghapus email yang ada. Nah, si IMAP ini adalah salah satu dari dua protokol penerimaan yang ada pada email tentunya. Dengan IMAP, mailbox pada email dapat dibaca dan dikelola secara bersamaan oleh sejumlah email klien berbeda. IMAP seringkali digunakan oleh sebagian besar pengguna internet untuk mendownload email dari web email server. Nah, itu pengertiannya. Mudah nggak? Nggak ya? Saya juga enggak sih. Oke, jadi intinya sih gini. IMAP itu cara kerjanya ketika kita ngebuka email di sebuah laptop, email tersebut bakal bisa kita buka di device yang lain. Contohnya misalkan kita punya tablet atau handphone atau smartphone lah ya, kita bisa bilang. Nah, ketika kita buka email di laptop, email tersebut bakal bisa kita buka di smartphone kita, bahkan tablet kita pun bisa. Nah, jadi email tersebut itu udah tersinkronisasi dengan baik di device kita masing-masing. Jadi dengan IMAP itu kita bisa ngebuka email di device yang kita punya. Jadi nggak cuma satu device. Nah, biar lebih paham, analoginya itu seperti ini. Misalkan kita mau ngirim surat nih ke orang lain. Nah, kita ngirim surat, pasti dong kita kirim surat, kita kasihin ke kantor pos. Nah, udah dong, dari kantor pos itu pasti langsung dikirimin kan ke alamat yang dituju. Nah, tapi via si tukang pos dong pastinya. Nah, surat yang tadi yang udah dikasihin dari kantor pos ke tukang pos itu, dia bakal disimpan sama si tukang pos, terus bakal dikirimin kan ke alamat yang dituju. Nah, analogi dari IMAP-nya itu adalah si tukang pos tersebut. Jadi tukang pos tersebut bakal ngasihin surat itu ke mailbox yang ada di depan rumah kita. Tapi sebelumnya si tukang pos itu udah punya arsipannya gitu. Jadi si tukang pos itu bisa diibaratin punya dua surat dari kita. Yang satu itu arsipannya, yang satunya itu adalah yang aslinya. Nah, yang arsipannya itu disimpan sama si tukang pos itu buat datanya si tukang pos itu. Nah, yang aslinya itu dikasihin ke alamat yang dituju atau dimasukin ke mailbox gitu. Jadi si tukang pos ini fungsi dari IMAP-nya itu sendiri. IMAP-nya itu kita ibaratin si tukang pos itu. Jadi dia bakal bikin arsipannya terlebih dahulu sebelum dia ngasihin ke orang yang dituju. Dia bakal ngasihin bakal nyimpen datanya dulu ke dalam server sebelum dia ngasihin ke alamat yang dituju gitu fungsi dari IMAP. Nah, dari IMAP itu sendiri juga pasti ada kelebihan dan kekurangannya. Nah, kelebihannya apa sih? Kelebihannya yang pertama, dapat membuat, mengubah, dan menghapus folder yang ada di server. Created using Powtoon.